92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Hai, aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu. Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang si gendut terus. Baiklah, akan aku kabulkan. Wah, Permintaan kedua, aku pengen kulit aku putih peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling hitam. siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu. Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan peri kecil? Stop bullying. Nusantara Siang Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa siang hari ini di obrolan lifestyle dan alhamdulillah program 4 siang hari ini akan bersama kedua narasumber kami dan hari ini kita bicara mengenai identifikasi sampah plastik di Pulau Layalai. Langkah awal blue economy. Nah, seperti apa? Kita sudah bersama narasumber, ada Nurul Fadila. Dia adalah seorang mahasiswa magang Bank Sampah FIKP Prodi MSP. Kita menyapa dulu. Assalamualaikum, selamat siang. Nurul. Halo, Iya, apa kabar Nurul? baik Kak. Oke, baik. Kita ke berikutnya ada Andi Akila. Dia juga adalah seorang mahasiswa magang Bank Sampah FIKP Prodi MSP. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak. Iya, apa kabar berdua siang hari ini? Alhamdulillah baik Kak. ya, Iya. Alhamdulillah. Kita bicara mengenai identifikasi sampah plastik di Pulau Layalai. Langkah awal blue economy. Nah, kalau bicara kalian berdua ini adalah mahasiswa magang ya di Bank Sampah FIKP Unhas. Mungkin bisa nanti sedikit ya kegiatan-kegiatan kalian bisa dibagikan kepada kita sebagai mahasiswa magang di magang Bank Sampah di Pulau Layalai. Nah, ini kan kalau magang biasanya ada beberapa kegiatan juga dilakukan ya, terjun langsung sama dengan pegawai-pegawai yang ada di sana. Nah, sebenarnya seberapa pentingkah juga identifikasi jenis sampah plastik di Pulau Layalai sebagai langkah awal dalam mendukung program ekonomi biru? Ini salah satu juga yang penting harus kita bahas sebentar. Nah, baik, kita ke siapa nanti nih? Nurul mungkin yang akan menjawab. Mengapa Pulau Layalai itu menjadi fokus dalam penelitian sampah plastik? Mungkin bisa dijelaskan kondisinya khususnya di Pulau Layalai ya. Kalau kita tahu itu di Layalai itu di Maros ya, yang juga membuat rentan terhadap masalah sampah plastik. Oke, silakan Nurul mungkin boleh. Nurul atau Akilah ini? Akila Kak. Oke, Akilah silakan. Jadi Pulau Layalai itu menjadi fokus penelitian salah satunya karena dia dekat dari Kota Makassar dan dia juga bekerja sama dengan BRP BAP 3 Maros dan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan di Universitas Hasanuddin Kak. Oh, Unhas. Yes. Oke. Yang secara otomatis itu Kak sampahnya sampahnya langsung ke kok bisa diulang? Oh, jadi sampahnya bagaimana? Sampahnya itu dia dilepas saja ke laut atau bagaimana ini? Mungkin bisa ditambahkan oleh Akilah, boleh? Akilah, oke. Lanjut. Mungkin saya dari Nurul Fadila. Iya, Iya, Nurul, Kak. mohon maaf Nurul. Jadi pentingnya itu penelitian Kak di sana oleh sampah plastik karena mungkin juga di Layalai itu kayak kebanyakan dari sampah kiriman Kak, karena dekat dengan Kota Makassar dan di sana juga
banyaklah bisa dibilang dekat pesisir pantai yang bisa meningkatkan ekonomi masyarakat di sana. Jadi dari penelitian tersebut bisa dilakukan informasi bahwa tercemarnya perairan di sana atau mungkin memberikan informasi kepada masyarakat yang bisa membaca dari jurnal kah atau dari skripsi orang-orang tersebut. Jadi baiknya memberikan informasi dan bisa juga mungkin sampai kepada pemerintah bahwa kita perlu lakukan pengelolaan di sana karena banyaknya sampah dari informasi tersebut penelitian. Oh, dari penelitian Iya. kalian begitu Iya. ya. Oke, baik. Nah, jenis sampah plastik apa saja yang paling banyak ditemukan di Pulau Layai? Siapa yang mau jawab nih? Nurul atau siapa? Mungkin Akilah. dari saya Oke, silakan Akilah. Iya. Nurul Fadila. Nurul, mohon maaf, Nurul. Iya. Jadi mungkin yang saya baca juga dari jurnal dari Ningsi et al 2020 bahwa yang paling banyak sampah di Pulau Layai tersebut itu sampah lunak, plastik lunak seperti sedotan, koran kayak mungkin begitu, dan banyak juga sampah plastik keras yang seperti botol sampah, botol minuman, yang mungkin bisa itu dijadikan daur ulang, Kak. Oh, begitu. Jadi ini jenis sampah plastik yang bisa didaur ulang maksudnya ya. Oke. Baik, dari mana asal sebenarnya sampah-sampah plastik tersebut? Apakah misalnya dari aktivitas masyarakat lokal atau juga wisatawan atau dari daerah lain? Mungkin siapa yang mau jawab? Saya Kak. Nurul. Akila, Akila. Oke, Akila. Seperti yang Saya salah lagi ya. Oke, Akila. Silakan Akila. seperti yang dikatakan tadi Fadila Kak, bahwa sampah itu berasal dari daratan Kak. Baik itu berupa dari aktivitas masyarakat lokal maupun aktivitas wisatawan. Jadi itu sampahnya dari wisatawan juga Iya. ya. Nah, itu biasanya sampahnya memang tidak ada tempat sampah di sana. Ada Kak. Ya Ada. ada Kak, ada. Tapi- Cuman kurangnya kesadaran masyarakat di sana tentang itu Kak, pentingnya sampah tersebut. Jadi kayak dia bodo amatan Kak di sana. Begitu. Iya, Oke, oke. sudah disediakan juga sama pemerintah Kak. Jadi di sana. kesadarannya kurang Iya, ya, kurang, begitu ya. kurang Oke. kesadaran masyarakat Kak. Oke. Nah, bagaimana proses identifikasi sampah plastik dilakukan? Mungkin bisa dijelaskan metode apa yang digunakan. Nah, seperti apa juga pengambilan sampel, klasifikasi dan pengukurannya. Silakan. Siapa? Dari saya mungkin Kak. Oke, silakan. Jadi Nurul ya. ya Iya. cara mengidentifikasinya itu kami memulai dari mengambil sampel tersebut di pesisir pantai yang dekat pemukiman, dan kemudian itu kami kelompokkan sampah-sampah tersebut dari organik atau anorganik dan sampah beracun. Kemudian kami lakukan pengukuran seperti penimbangan ya, penimbangan itu atau melakukan kepadatan sampel tersebut. Jadi kita tahu bagaimana yang bisa terurai, yang tidak terurai, dan yang berbahaya Kak. Mungkin dari situ. Oh, jadi memang ada yang terurai dan ada yang tidak Iya. terurai. Boleh mungkin bisa dicontohkan yang beracun itu seperti apa dan yang terurai dan tidak terurai itu apa saja contoh sampahnya? Mungkin kalau dari beracun itu Kak, kan dekat juga dari rumah sakit di sana Kota Makassar. Limbah. Ya, limbah Iya, dan medis begitu ya. Ya, dari Oke. kayak infus itu Kak. Oke. Mungkin berbahaya itu. Ada biasa ditemukan di sana. Ya, biasa ada saya temukan di sana Kak pas membersih pantai mungkin. Oke, lalu Dan kalau yang organik yang terurai itu kan kayak seperti kulit pisang. oh itu terurai. Ya, ya. Lalu Yang tidak terurai seperti botol plastik ya, itu paling penting karena mungkin kayak bertahun-tahun baru terurai. Jadi perlu dilakukan edukasi di sana Kak, karena paling banyak di sana ya sampah yang botol plastik. yang di sana. susah terurai ya. Iya. Walaupun mungkin bisa didaur ulang ya Iya. sampah tersebut Iya, ya. Tapi yang lebih bagus itu yang biasa yang dari buah-buahan ya yang bisa Iya, terurai ya. bisa terurai. Oke. Nah, kalau diklasifikasikan kalian melakukan kegiatannya biasanya hari Minggu atau hari-hari tertentu? Hari-hari tertentu jika karena mungkin cuaca juga tidak
terlalu mendukung ya. Akhir-akhir ini maksudnya ya. Iya. Mungkin kalau bagus cuaca ya pergi lagi jalan ke mungkin di bank sampah atau di yang pengepul mungkin Kak, kita melihat klasifikasi sampah atau di pinggir pantai. Karena cuaca juga tidak mendukung di sana Kak. Kadang tiba-tiba hujan deras, kadang juga ada matahari gitu. Iya, jadi pada saat tidak mendung saja kalian pergi ke sana atau tidak hujan gitu ya. Iya. Dan itu biasanya sampah itu biasa durasi untuk ke ngepul atau kumpul itu berapa lama biasa? Paling banyak dan paling sedikit? Kumpulnya itu sampah biasanya tidak tertentu atau bagaimana? Tidak tertentu Kak, apalagi sekarang musim barat ya kayak dari arus air mungkin tidak menentu, biasa kadang banyak kadang sedikit. Sampah kiriman juga lebih banyak sih Kak dilihat di sana. Begitu, sampah kiriman ya. Dan kota. ini kalau bicara mengenai tadi sampah yang sudah diklasifikasikan, nah dari Nurul sendiri klasifikasi apa ini yang biasa masyarakat juga membantu tidak? Iya. Kalau dari situ sih Kak pas 1 bulan pengalaman ya di lapangan ya. Mungkin kesadaran masyarakat di sana kurang. Jadi mereka tidak turun juga untuk partisipasi kurang Kak. Tapi ada sebagian tapi kurang kesadarannya di sana untuk melakukan partisipasi mereka di sana ya. Iya. Dan itu memang rata-rata mereka yang ada di pinggiran pantai itu, pesisir itu ya, iya, yang Kak. membantu. Iya. Gitu. Oke. Jadi dilai-lai juga cukup ini. Oke, baiklah. Kita ke berikutnya lagi. Nah, bagaimana cara membedakan sampah plastik yang dapat didaur ulang dan tidak? Itu tadi sudah dijelaskan ya oleh Nurul sendiri. Nah, mungkin ada contoh lain yang bisa Nurul sampaikan, yang bisa didaur ulang maupun yang tidak bisa didaur ulang. Selain tadi ada kulit pisang atau juga botol plastik. Nah, ada lagi yang lain tidak? Kalau yang saya tahu Kak, mungkin itu saja kayak kalau beracun kan mungkin tidak bisa memang didaur ulang atau tidak karena berbahaya bagi kesehatan juga lingkungan. Kalau infus tadi itu beracun? Iya. Oh, oke. Kenapa beracun? Untuk apa ini? Maksudnya beracunnya untuk biota lautnya atau beracunnya untuk masyarakat yang ada di situ? Biota. Seperti apa? Biota, biota lautnya. Iya, karena kan mungkin biota juga berdampak langsung nanti kepada masyarakat karena dia kan mengkonsumsinya. Jadi mengkonsumsi ikan maksudnya. Iya, biota yang ada di sana. Jadi itu Mika lebih berbahaya ke biotanya nanti kalau yang beracun itu yang kalau dibiarkan saja di pinggir laut. Gitu. Oke, selain botol infus, apalagi yang biasa didapatkan? Suntik itu mungkin atau apa lagi? Atau yang beracun lainnya ada contoh yang lain? Biasa juga dapat bola lampu. Oh, itu juga beracun? Iya. Dari sisi apanya nih? Dari biota juga atau untuk ke sisi air yang ada di situ atau di bagaimana? lingkungan airnya Kak, di biota juga ya. Kenapa bisa begitu? Karena mungkin dari ada apa anunya di dalam bola lampunya Kak. Oh, ada zat di dalam yang sama berbahaya aja kayak ya? baterai Kak kan ada di dalam kalau tercemar kena air mungkin. Oh, jadi zat di berbahaya. dalamnya itu yang mengandung beracun ya. Sama kayak besi Kak, mungkin besi kayak juga? besi kayak begitu. Kan bisa merusak biota yang ada di sana. Kenapa bisa merusak? Kalau kualitas Zat-zatnya? airnya Kak, kualitas airnya juga merusak kan mungkin berdampak ke biota juga Kak. Iya, karena kalau kita lihat kan kapal karam banyak ya yang tenggelam. Iya. Nah, itu juga salah satu yang tidak bisa didaur ulang dan beracun. Iya, tidak bisa mungkin Kak, tidak bisa didaur ulang. Oh, seperti Mungkin itu. botol plastik saja yang bisa didaur ulang. Begitu ya. Dan pisang tadi, kulit pisang. Ya, pisang kan bisa terurai Kak. Iya juga sih, kalau di bawah arus habis Iya. juga dimakan ikannya. Iya. Ikan yang mengkonsumsi itu ya. Oke, baik, kita ke yang berikutnya. Tadi sudah dijelaskan untuk metode yang digunakan untuk pengambilan sampel dan lain sebagainya juga didaur ulang atau tidak, ada beberapa contoh sudah disampaikan. Nah, alat apa saja yang digunakan dalam proses identifikasi? Mungkin ada siapa yang mau? Akilah, Nurul? Ya, siapa akan menjawab ini? Karena kalau kita bicara terkait dengan alat ya pasti juga orang akan bertanya-tanya, alat apa sih yang jadi ukuran
untuk untuk bisa membedakan yang mana bisa didaur ulang, mana sampah yang tidak bisa didaur ulang. Nah, ada identifikasi pasti atau alat yang digunakan. Ya, boleh siapa? Nurul yang menjawab? Ya, mungkin karena saya juga tidak terlalu tahu, tapi dapat informasi dari media sosial bahwa alat pengukuran identifikasi sampah plastik itu seperti timbangan, mungkin yang untuk mengukur berat sampel sampah tersebut, dan ada juga gelas ukur atau silinder yang mengukur volume sampel, dan kemudian itu ada juga dibilang hidrometer untuk mengukur kepadatan sampel tersebut. Ya, bisa kita lihat kalau kayak sampah basah itu Kak, yang mungkin berat pasti. Sampah plastik biar berapa karung mungkin kayak masih ringan. Kalau kalian pergi kan magang, nah kalian biasa bawa alat ukur tersebut tidak? Atau alat identifikasi itu biasanya? Apa biasa dibawa? Timbangan atau apa? Tidak. Tidak Kak, kita cuma pergi pendataan kepada bank sampah dan pengepul di sana Kak. Seperti itu. Iya. Oke, baiklah. Nah, bicara tentang tantangan. Nah, kalau tantangan sendiri yang dihadapi untuk proses identifikasi sampah plastik itu apa saja? Siapa yang mau jelaskan? Saya, Kak. Oke, silakan Akilah ya. Iya. Oke, silakan. Akilah. Jadi tantangan yang kami hadapi itu dalam proses identifikasi sampah plastik itu Kak, seperti Kak, plastik Plastik apa? kayak plastik campuran Kak. Terus kurangnya label di setiap kode. Ada tuh biasa Kak, kode di setiap botol kurang ki sekarang itunya Kak. Jadi kayak susah ki identifikasi ki. Kadaluarsanya mungkin ya, Iya, atau kodenya. expirednya Iya. ya, atau kode-kode dari botol tersebut Iya, botol ya. tersebut. Terus Terus, lanjut ya, silakan. terus rendahnya juga kesadaran masyarakat di sana Kak. Jadi kayak kurang ki pemahamannya tentang ini terkait bahaya sampah plastik, dan mungkin juga Kak karena keterbatasan Kak teknologi daur ulang yang belum ada. Tapi kalau bicara tentang tadi sempat dikatakan bahwa tanggal kadaluarsa atau expire, terus kode-kodenya, apa pengaruhnya terhadap identifikasi sampah? Apa itu? Ya biasa itu Kak, kan kalau mungkin mengidentifikasi dilihat ki dulu kodenya Kak, ada tuh Kak kode di setiap botolnya, kayak PE, yang kayak begitu-begitu Kak. Gitu. Iya. Kenapa harus tahu? Iya. Kenapa harus tahu kode itu? Adakah Supaya- maksudnya fungsinya? Iya supaya lebih mudah ki diidentifikasi Kak botolnya. Oh, identifikasi maksudnya begini. Ini barangnya perusahaan ini, itu Iya, maksudnya ya. iya. Oh, ini barangnya perusahaan ini dan ini bisa dikomplain begitu maksudnya. Iya sama lamanya juga Kak terurai itu botolnya kalau misalkan ada kodenya. Oh iya, yang biasa kode-kode di bawah ya. Iya. Itu ada yang untuk 1, ada juga kodenya 2, itu maksudnya juga. Iya tahunnya mungkin itu Kak. Oh, yang tahunnya lama juga. terurainya. Nurul mungkin ada yang mau ditambahkan terkait dengan hal tersebut, yang pengidentifikasian sampah, tantangannya apa saja? Itu tadi Iya, sempat mau juga dikatakan. sama dengan teman saya, saudari Akila, bahwa susahnya tantangannya itu identifikasi sampah karena dari situnya kadang tidak ditahu ki bilang seberapa lama bisa terurai ini Kak. Kan Jadi ada terhapus biasa maksudnya ya. kadang kayak apa lagi tuh yang plastik kerupuk biasa bertahun-tahun baru bisa terurai Kak. Ada juga dari kaleng bisa juga bertahun-tahun kayak beda tahunnya semua Kak. Oh, tunggu dulu. Uraian. Jadi kalau Daurnya. kadar luarsanya ada, berarti itu juga kaleng tersebut bisa hancur atau bagaimana nih maksudnya? Ya tapi bertahun-tahun Kak, kayak beribu tahun. Contoh ya, umpama ya. kadaluarsanya di 2025 bulan September. Ini sudah teridentifikasi umpama kalengnya. Nah, itu dia punya masa untuk terdaur ulang atau hilang itu kalengnya itu berapa lama? Ada yang ditahu? Ada, karena atau ada teorinya?
Mungkin tidak terlalu tahu informasinya itu Kak, tapi waktu saya pergi di Lailai ada itu papan itu Informasi. yang informasi yang terurai seberapa tahun ini terurai, kaleng seberapa tahun. Berapa kalau kaleng? Ini mungkin 5 tahun. 10 tahun. beribu Kak. Oh, bahaya juga nih. Iya. Tapi kan kalau kita membeli sesuatu dengan kualitas kaleng, ya itu salah satu manfaat ya. Kalau saya sebagai konsumen, Iya. itu dia tahan lama dan tahan banting. Iya, Ya, betul. itu dia. Itu salah satu alasan kenapa kita membeli barang biasa dalam bentuk kaleng. Iya. Tapi ternyata dia daur ulangnya lama, tapi bisa dimanfaatkan juga Iya, kembali. bisa. Iya, bisa jadi biasanya vas bunga. Iya. Ya kan itu di bank sampah juga dia didaur ulang juga seperti itu. Iya Kak. Apa saja yang bisa di bank sampah itu daur ulangkan di sana? Mungkin dari kerajinan Kak yang bisa dia lakukan. Kerajinan apa nih? Kerajinan tangan maksudnya? Iya, kerajinan seperti aerobik yang kayak membuat Barbel itu. ya tempat duduk, meja dan Kursi. ya menjadi Kursi. nilai jual Kak. Kalau dari kursi apa? Mohon maaf. Kayak botol Kak, Oh, botol. Iya, botol minuman. Oh. Baru kayak itu yang plastik kerupuknya atau Kak dikasih masuk di botol, di botol semisal le mineral besar itu dikasih masuk Contoh ya, ki untuk ya le botol mineral plastik itu? ya le mineral besar dikasih masuk ki plastik dari kerupuk, dari bisa juga dari koran mungkin dari dari pipet-pipet. Jadi nanti itu botolnya agak keras ki kalau ada isinya di dalam, ada plastik di dalamnya dan disusun dijadikan kayak kursi kah, mungkin meja. Kalian mengerjakan itu di sana biasa? Ada programnya nanti insya Allah. Oh, ada programnya. Iya, insya Allah Kak. Oke. Baik, kita jeda dulu. Saya mau kasih dulu sebuah lagu berikut ini. Petaka judi online. Perjudian online mulai marak di Indonesia sejak pandemi COVID-19. Melalui judi online, uang bisa didapatkan tanpa membutuhkan modal yang banyak. Masyarakat yang terkurung dengan pemberlakuan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar akhirnya merasa jenuh dan bosan. Permainan yang menggunakan akses internet dan media elektronik sebagai perantara ini tidak hanya ramai dimainkan oleh masyarakat, tapi juga dari kalangan mahasiswa. Dikutip dari RRI Bandung, seorang mahasiswa psikologi Universitas Islam Bandung mengatakan bahwa beberapa temannya sempat mencoba bermain judi online. Bahkan salah satunya kecanduan hingga menggadaikan laptopnya untuk membayar depo. Judi online yang sangat merugikan ini perlu menjadi perhatian pemerintah agar segera dibasmi. Kompas.com baru-baru ini mengabarkan bahwa seorang pria yang berprofesi sebagai ojek online di Semarang ditemukan gantung diri di rumahnya akibat judi online. Menurut keterangan sang istri, sebelumnya suaminya sudah 3 kali melakukan percobaan bunuh diri yang berhasil digagalkan. Sebelum berhasil bunuh diri, korban juga bahkan menggadaikan sertifikat rumah untuk judi online. Pemerintah harus memberikan edukasi mengenai bahaya judi online. Terdapat pula kerugian lain bermain judi online yang itu meningkatnya kriminalitas yang membahayakan orang lain untuk memenuhi kebutuhan perjudian, gangguan terhadap hubungan sosial dengan keluarga dan teman karena terlalu fokus dalam perjudian, mengganggu fokus terhadap kinerja dan pelajaran yang akan berdampak bagi masa depan dan pendidikan serta karir. Terakhir, permainan judi mendorong seseorang untuk melakukan hal-hal ilegal untuk mendapatkan uang. Judi online menghancurkan masa depan seseorang yang masih panjang, karena harus berakhir akibat utang yang menumpuk dan tekanan yang tak henti. Selamatkan masa depan, jauhi judi online yang membawa kegelapan. Bahaya pinjaman online.
Pinjaman online atau yang sering kita sebut dengan pinjol merupakan sebuah fasilitas peminjaman uang yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan tertentu secara online. Mulai dari tahap pengajuan, persetujuan hingga pencairan dana dilakukan secara online atau dikonfirmasi melalui telepon maupun SMS. Sistem pinjol ini tidak menggunakan jaminan yang sulit. Untuk melakukan pinjaman, pemohon terlebih dahulu mengajukan pinjaman pada aplikasi dengan mengisi data diri, nomor telepon, jumlah pinjaman, dan nomor rekening bank pribadi. Pinjol mulai marak di Indonesia pada tahun 2016. Faktor-faktor yang mendorong munculnya pinjol adalah rendahnya penetrasi kartu kredit di Indonesia. Kemudian munculnya peraturan OJK nomor 77-POJK.01-2016 tentang layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi. Awalnya, pinjol lebih banyak digunakan untuk membantu usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM lokal. Namun, seiring dengan perkembangannya, pinjol juga mulai digunakan oleh masyarakat umum untuk berbagai keperluan seperti konsumsi, pendidikan, dan kesehatan. Perkembangan pinjol di Indonesia cukup pesat. Hal ini dibuktikan dengan munculnya berbagai perusahaan peminjaman online dan banyaknya masyarakat yang menggunakan jasa pinjaman online. Perkembangan pinjaman online ini juga ditandai dengan munculnya perusahaan pinjaman online yang ilegal. Terdapat beberapa kerugian pinjaman online di perusahaan ilegal. Pertama, perusahaan tersebut tidak memiliki lisensi, biasanya menawarkan pinjaman dengan syarat dan bunga yang tidak sesuai dengan aturan. Kedua, data pribadi dapat diakses jika pemohon tidak segera melunasi tagihan utang. Ketiga, bunga tinggi saat penagihan yang tidak diketahui pemohon. Keempat, penagih agresif yang terkadang mengancam pemohon. Kelima, penyembunyian informasi penting yang dapat menyebabkan kesalahpahaman atau penipuan. Sepanjang tahun 2023 ditemukan sebanyak 25 orang bunuh diri karena pinjol, bank keliling, dan bank emok atau yang dulu sering dikenal sebagai rentenir. Jumlah tersebut merupakan jumlah tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Kasus bunuh diri tersebut sangat mencemaskan dan menjadi pertanda bahaya bagi pemerintah, otoritas, dan pelaku usaha untuk mengambil tindakan dalam pencegahan hal tersebut. Waspadalah dengan pinjaman online. Kemudahan dalam proses pengajuan dapat berakibat buruk di masa depan. Bijaklah sebelum meminjam. Pencegahan stunting dapat dilakukan dengan cara memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan pertama kehidupan si kecil. Dilanjutkan dengan makanan pendamping yang bergizi seimbang. Pastikan juga lingkungan tempat tinggal selalu bersih dan sehat untuk mencegah infeksi. Pencegahan stunting ini perlu dukungan dari orang tua, pemerintah, dan tenaga kesehatan. Dengan melakukan intervensi misalnya peningkatan akses kesehatan, memperkuat layanan kesehatan ibu dan anak, khususnya di daerah yang sulit dijangkau. Jangan lupa, periksakan kesehatan dan tumbuh kembang anak secara rutin di posyandu atau puskesmas. Deteksi dini dan tindakan cepat bisa membuat perbedaan besar dalam hidup si kecil. Baik, kita melanjutkan perbincangan kita di siang hari ini, sahabat budaya, dan masih bicara terkait identifikasi sampah plastik di Pulau Lai-Lai dan langkah awal program dari Blue Economy. Sudah ada Akilah dan juga Nurul masih bersama kita di siang hari ini. Tadi sudah beberapa kita bicarakan terkait kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan sebagai magang bank sampah di Pulau Lai-Lai, mahasiswa magang bank sampah di Pulau Lai-Lai, dan juga bagaimana pentingnya kesadaran masyarakat untuk lebih menjaga kebersihan
di Pulau Layai sendiri. Nah, tadi tantangan juga sudah diberitahukan sahabat budaya, mereka sudah memberitahukan kepada kita. Nah, kali ini kita akan tahu apa dampak sampah plastik terhadap ekosistem laut di Pulau Layai. Mungkin siapa yang mau jawab? Nurul? Iya, dari saya, Kak. Silakan Nurul. Jadi dampak untuk ekosistem laut itu kayak ya berbahaya sekali, Kak, untuk sampah plastik di sana. Karena mungkin biota yang di sana seperti ikan mungkin atau udang kan, saya lihat juga ambaring kayak ebi lah, dibilang ebi ya. Di sana kayak dekat daratan pengambilannya, penangkapannya, saya lihat di situ. Dan di situ juga banyak kayak sampah plastik, jadi pasti tercemar mungkin. Nah, mungkin dari biota tersebut dia bilang makanannya, mungkin dari makanannya bilang, oh makanan biasa tuh udang itu atau ebi itu masuk ke dalam plastiknya. Dia masuk ke dalam botol plastik itu biasanya. Tidak, Kak, tapi dari kalau bisa dilihat dari penelitian, kalau mungkin ada meneliti mikroplastiknya yang bisa masuk di dalam tubuh organisme, Kak. Jadi kayak ebi itu Jadi biarpun ikan atau apapun itu yang organisme yang ada di laut, terutama ikan karena kita mengonsumsinya, jadi ya dari situ ekosistemnya tuh kalau kena plastik pasti berbahaya. Karena mungkin dia bilang, oh makananku ini, tetapi bukan, dia memakan sampah plastik mungkin tuh. Karena kan mungkin biasanya begini ya, tidak dipungkiri tuh sampah plastik kan ngapung di laut itu beberapa lama, dan di sana sudah ada yang namanya lumut dan sebagainya, sudah berkerumun. Masuklah mereka ke sana untuk mengkonsumsinya. Itu juga berbahaya. Iya, berbahaya. Mungkin dari mikroplastiknya, dari logam-logamnya, Kak. Semisal ada kandungan logamnya atau mikroplastik kan masuk di dalam tubuh organisme ya. Jadi mungkin berbahaya bagi ekosistem laut dan berbahaya juga bagi kesehatan kami yang mengkonsumsinya. Kesehatan manusia maksudnya mengkonsumsinya. Ya, kalau mungkin dilihat dari rantai makanan kan dari kecil sampai ikan yang besar mungkin, Kak, jadi dia menampung banyak ton mikroplastik lah mungkin yang bisa merusak kesehatan organisme yang ada di sana. Dan sampah plastik juga bisa mungkin kalau ada kayak terumbu karang atau lamun, dia menutupi jadi tidak bisa kena cahaya matahari mungkin karena padat sampah plastik di sana. Jadi dari kayak seperti lamun atau terumbu karang tidak bisa berfotosintesis, mungkin kayak susah karena tertutupi oleh matahari. Bisa juga merusak di sana, Kak. Jadi penting sekali untuk menjaga kebersihan laut. Oke. Baik. Nah, bagaimana sampah plastik mempengaruhi kesehatan masyarakat? Mungkin bisa dijelaskan, tadi sudah disinggung-singgung di awal ya. Tapi lebih rincinya mungkin ada apa pengaruhnya? Yang ditahu oleh Nurul sendiri atau Akilah? Siapa yang mau jawab? Saya, Kak. Oke, silakan. Mungkin sampah plastik di Pulau Layai yang mengganggu kesehatan masyarakat itu, Kak, seperti misalkan itu ikan konsumsi mikroplastik ke dalam rantai laut, terus itu ikan yang mengkonsumsi mikroplastik dikonsumsi oleh masyarakat, yang kemudian dapat menyebabkan itu masyarakat terganggu pencernaannya bahkan sampai keracunan, Kak. Itu bisa dampaknya. Iya, bisa, Kak. Oke. Dan ini sudah dilakukan penelitian oleh kalian. Oke. Penelitian untuk saya, Kak, belum. Tapi oleh tempat kalian magang maksudnya? Iya, Kak. Oke, baiklah. Oke, kita ke Nurul, mungkin apa dampak ekonomi dari masalah sampah plastik di Pulau Layai? Ada dampak ekonominya? Mungkin ada, Kak. Meningkat atau menurun? Oke, silakan. Jadi kan bisa dibilang itu ekonomi biru kayak konsep pembangunan ekonomi yang berfokus berkelanjutan begitu, Kak, yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ya, jadi bisa bilang masyarakat Layai itu bisa berperan dalam ekonomi biru yang mendukung programnya seperti berbasis keberlanjutan, terlibat dari pengolahan sampahnya, mendaur ulang dan meningkatkan lagi kelompok-kelompok bank sampah yang ada di sana. Mungkin. Kalau di Layai berapa untuk bank sampahnya? Bank sampahnya cuma 2, Kak, di sana. Fokusnya kemana?
Dia fokusnya saya tanya fokusnya dia menjual lagi. Oh, Menjual, begitu. Jadi dia pungut dari Pulau Lai-Lai, Iya. dibersihkan dan dipilah Iya, ya. pilah. Oh, baru. Dia Terus punya dijual kembali ke iya. kota kak. Oh, punya kelompok Kak, kan bank sampah dan bank sampah itu punya kelompok lagi kayak dari 10 orang itu pengepul. berantai maksudnya Iya, ya. iya. Jadi yang seperti pengepul itu bisa dia kumpulkan ke bank sampah, adalah bank sampah yang pilaki mungkin atau bikinkan kerajinan atau bawa ke Makassar mungkin dari kota ke Goa Kak, dia jual gitu. Jadi ini memang konsep dari bank sampah Iya, sendiri ya, iya. untuk memilah dan Iya. memilih ya. Iya. Bahkan jadi mereka tidak langsung menjual semestinya ambil dari Pulau Lai-Lai, sampahnya tidak langsung di Iya. ini ya. Jadi diproses juga Ya, di sana. karena mungkin tinggi nilai ekonominya juga Kak kalau dipilai, dibersihkan. Sedangkan yang tidak dibersihkan juga agak rendah kalau mau dibilang. Dan itu harganya. berantai. Umpama contoh, saya mengambil sampah yang basah itu di Pulau Lai-Lai. Saya serahkan sama Nurul lagi atau saya Tonji yang kelola itu. Tergantung dari masyarakat lagi di sana Kak, tapi kebanyakan dia bawa ke bank sampahnya. Oh, biar basah-basah begitu nggak Ya, bawa pergi ya, Mama. Dia dan- bawa langsung pergi ke sana. Ya, dan bank sampah yang kelola lebih tinggi lagi bawa ke kota mungkin. Oh, jadi tidak mesti harus ini ya, kita yang bersihkan biasanya ya. Iya. Bank sampah yang bersihkan ya. Iya. Oh, oke, baik. Wah, ya, tapi berat itu kalau dari kotor ya tidak bersih bawa ke tempat bank sampah, berat gitu kalau timbangannya no. Karena ada biasa pasir-pasir dalam itu Iya. berapa berat atau ons ya paling tidak ya. Oke, baiklah, kita ke yang berikutnya. Apa tadi dampak ekonominya? Apa masyarakatnya makmur di sana atau bagaimana nih di sana dengan adanya bank sampah, dengan adanya kalian membeli dari mereka sampah-sampah tersebut? Ya, kalau Menurut amatan kalian Iya. di lapangan, ya, oke. tapi di sana masyarakatnya kebanyakan yang dia kerja sih kalau kayak ibu-ibu itu ya pengepul yang ambil sampah mungkin dan sebagian yang nelayan. Jadi mau dibilang lah kalau kehidupannya di sana ekonominya mungkin dari sampah itu bank sampah dan cuma nelayan. Oh, Ya. gitu. Karena kebanyakan saya lihat banyak sekali saya lihat rumah di sana yang memiliki pengepul yang dia kumpulkan sampah-sampah. Alhamdulillah ya Iya. kalau ada bank sampah karena bisa Bisa- teridentifikasi lah Iya. sampah-sampah yang bisa daur ulang maupun tidak daur ulang, bahkan beracun juga ada ternyata. Iya. Oke, baik, ke berikutnya, apa saja potensi ekonomi yang dihasilkan dari pengelolaan sampah plastik? Apa yang biasa dari potensi ekonomi? Bisa beli apa mereka biasanya? Kita kan bilang sampah, apa sih kalau pikiran orang awam Iya. ya? Apa sih manfaatnya memungut sampah itu? Kita tidak tahu manfaatnya seperti apa untuk ekonomi. Boleh langsung, silakan. Siapa yang menjawab? Nurul, Akilah? Mungkin dari saya. Jadi potensi ekonominya itu sangat kalau untuk masyarakat di sana pasti lebih bagaimana ya, lebih mau dibilang bermanfaat bagi dia karena kan banyak juga sampah kiriman dari kota mungkin, jadi kayak lebih banyak peluangnya untuk mengumpulkan sampah-sampah plastik. Nah, nilai jualnya juga kalau kita bersihkan, kita pilah-pilah mungkin kayak 1 kilo berapa ton itu? 1 kilo kayaknya 7.000. Ya, 7.000. Untuk Oke. sampah Sampah plastik, yang Kak. sudah dipilah Kak, Iya. sudah dibersihkan, sudah dipisah-pisah dan begitu. Jadi yang orang yang mungkin dari ibu-ibu nelayan yang tidak ibu rumah tangga saja, mungkin pasti itu dia cari karena banyak sekali sampah di sana Kak kalau mau dibilang.
Dan saya juga baca juga jurnal yang penelitian di sana ya, kebanyakan sampah plastik yang ada di sana, Kak. Oh, sampah plastik Iya. yang ada di Pulau Lailai. Iya. Baiklah. Oke. Apa saja produk-produk yang dapat dihasilkan dari daur ulang sampah plastik? Siapa? Saya, Kak, Akila, Oke, iya. silakan Akila. Kayak seperti vas bunga, Kak. Tadi kita Iya, sempat yang ya, sudah lalu? disebut oleh teman saya. Kayak Lalu ember, apa? Kalau tadi bilang vas bunga, apa plastiknya? Yang botol biasa- plastik, Kak. Iya, yang yang minuman. dari mana? Dari minuman kah? Atau mungkin yang tadi kita bilang dari makanan kah? Dari botol minuman, Botol Kak. minuman Iya. ya. Apa saja jenisnya ya? Iya. Oke, lalu Kursi, Kak. kursi yang tadi sempat Iya. dikatakan kursi dari botol besar. Iya. eh, Ditumpuk, Kak. oh, ditumpuk. Iya. Terus dibuat kipolanya jadi kursi. Oh, begitu. Kursi-kursi kecil, Kak. Dan bank sampah melakukan itu. Iya. Ada Biasanya contohnya, Kak, di rumahnya. dan biasanya dijual mahal itu. Iya, Kak. Oh begitu, jadi ditumpuk-tumpuk itu ya, dimasukkan plastik yang tadi Kila bilang ya sama Nurul Iya. ya. Oke, apalagi mungkin? Ada mungkin dari tambahan saya bisa juga karena itu kaleng kayak kaleng cat apa kan. Oh, kaleng cat. Iya, dia itu Oke. mungkin lama sekali terurainya, mungkin Kaleng bertahun-tahun cat, ya, ya. yang kita bilang barbel Iya, bisa dibikin jadi ya. bisa dibikin dari tanaman, mungkin vas bunga kayak vas lebih bunga. bermanfaat untuk itu. Hmm, Ya banyak peluang sih kalau dibilang. Oke, terus yang tadi sempat dibilang kaleng plastik sudah, terus ada lagi yang lainnya yang mungkin bisa menjadi daur ulang sama plastik itu? Ya permen, plastik permen itu biasa dipakai apa? Itu Mika yang bisa dikasih ya ekobrik bisa dikasih masuk. Dikasih masuk di botol, Kak. Supaya kayak berat gitu botolnya. Begitu. Iya. Oke. Bagaimana peran masyarakat dalam mendukung program ekonomi biru di Pulau Lailai? Iya, ada perannya apa biasanya masyarakat itu di Pulau Lailai? Apakah mereka itulah salah satu yang tadi mengumpulkan saja terus pergi ke tempat kalian magang ini bank sampah atau bagaimana ini? Boleh langsung dijelaskan. Siapa, Kila atau Nurul nih? Nurul. Iya. Jadi peran masyarakat itu Kak, dia itu agar aktif mendukung program ekonomi biru, Kak. Jadi lebih dia inisiatif kayak terlibat dalam pengelolaan sampah seperti pengelompokan bank sampah, mungkin bersih-bersih pantai, mungkin kayak ada lah kayak seperti kelompok bersih pantainya juga, mungkin dari peran masyarakat di sana. Sama dia juga bagus juga masyarakat bekerja sama dengan pemerintah, mungkin lebih baiknya. Karena masyarakat mungkin juga di sana kayak melihat kalau dia lakukan kayak bersih pantai tidak ada feedbacknya, mungkin apa gunanya untuk melakukan programnya pemerintah kalau pemerintah saya tidak bisa kita lihat dari segi ekonomi atau dari yang kita alami sekarang gitu. Atau yang kita lakukan. Ya, gitu kita ya. lakukan. Iya. Jadi perlunya juga peran pemerintah sih Kak di sana. Tapi bagaimana respon dari pemerintah sendiri kalau dilihat? Apakah sudah membaik untuk program ekonomi biru ini? Kalau bisa dilihat Kak, pemerintah memang menyediakan pembuangan akhir di sana. Dia juga untuk sampah-sampah masyarakat yang di sana membuang pembuangan akhir, jadi bisa dibakar atau mungkin terurai sendiri di situ. Saya lihat kayak ada gedungnya tuh Kak, saya lihat di sana ya, kayak untuk pembuangan akhir. Dan banyak juga kayak sampah-sampah yang untuk organik, anorganik sama beracun. Cuma dari kesadaran masyarakat lagi, karena mungkin tidak bernilai, tidak ada feedbacknya dari dia kalau semisal dari pikirannya ya masyarakat di sana kayak bilang ada laut luas jadi buang langsung ke laut saja. Biasa begitu ke sungai begitu ya. Dan saya lihat juga dari segi di sana juga pemerintah menyediakan pembuangan akhir dan jauh di dekat Pasir Putih yang tempat wisatawan. Jadi mungkin masyarakat di sana
aduh malas ke sana jauh-jauh, langsung buang saja ke laut. Karena saya pernah dapat juga masyarakat di sana langsung membuang ke laut sampahnya. Padahal di sana, kalau mau dibilang berbahaya untuk organisme dan berdampak ke masyarakat juga. Ya, oke, baiklah. Yang berikutnya, apa saja yang solusi yang bisa atau yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah sampah plastik di Pulau Lai-Lai? Cila, boleh. Mungkin solusinya itu Kak membangun sistem pemilahan, terus daur ulang sampah plastik, kayak semacam itu Kak. Solusinya untuk masyarakat, terus mungkin juga edukasi untuk masyarakat supaya bisa bangun kesadarannya kembali itu masyarakat, bilang bagaimana bahayanya sampah plastik untuk kesehatannya juga. Iya tahu, untuk kebersihan juga karena kalau banyak sampah plastik banyak tuh nyamuk. Iya Kak, betul. Iya kan di situ kan bersarang. Iya. Walaupun dibilang di tengah laut ya pasti juga ada nyamuk lah. Iya. Oke, apa yang bisa dilakukan masyarakat untuk mengurangi sampah plastik? Nurul? Ya mungkin yang dikatakan juga dari Akila benar, kayak memilah atau mendaur ulang sampah plastik tersebut, dan bisa juga perannya itu bisa dia meningkatkan ekonominya kalau dia kalau masyarakat di sana memiliki kesadaran bahwa pentingnya menjaga lingkungan. Jadi atau membuat program di sana bersih-bersih pantai lah. Tapi kebanyakan saya tanya masyarakat di sana, dia itu mungkin bilang bodo amatan kepada tuh lingkungan, karena tidak bakalan habis juga sampah di situ karena ada sampah kiriman terus Kak. Kiriman datang dari kota. Walaupun dibersihkan tetap menumpuk lagi, dari beberapa jeda hari menumpuk lagi. Jadi ya mungkin dari masyarakat di sana, walaupun dia sudah memiliki dari RT RW mungkin bersih pantai hari Jumat lah atau hari Sabtu, kerja bakti maksudnya. Ya kerja bakti, tapi pasti bilang ada lagi menumpuk. Jadi ya mungkin kurang bodo amatan lah. Gitu Jadi solusinya adalah solusinya dari pemerintah kalau dari pemerintah ini Kak, bagusnya lebih memberikan dukungan program itu Kak, ekonomi biru yang bisa mengelola sampah, kayak seperti bank sampah bisa memberikan alat lagi mungkin yang lebih bagus untuk menambah tempat sampah pembuangan akhir Kak. Dan kita juga sebagai mahasiswa bagusnya memberikan edukasi, sosialisasi bahwa bahaya sekali sampah plastik untuk lingkungan dan masyarakat ataupun biota yang ada di laut Kak. Oke. Nah, apa yang dapat dilakukan masyarakat untuk mengurangi sampah plastik? Itu caranya itu dengan kerajinan jika atau jual lagi sampah plastiknya. Atau jangan bawa plastik ke toko-toko. Ada tuh yang kantong yang terbuat dari kain yang bisa dimanfaatkan ulang ya. Iya. Tapi ya mungkin masyarakat di sana kurang edukasi lah kalau masalah begitu Kak. Jadi dari situnya bisa kita pergi ke sana untuk edukasi bagaimana cara lebih bagusnya untuk dia kelolai atau mengurangi lah sampah plastik dengan cara pakai tas belanja saja atau dari tumbler untuk adik-adik SD, SMP, tempat makanan lah, jangan langsung dari plastik Kak, begitu. Seperti itu ya. Supaya lebih ada pemahamannya juga masyarakat di sana. Oke, baiklah, kita bicara tentang peran pemerintah. Nah, apa saja peran pemerintah atau bagaimana peran pemerintah dalam mengatasi masalah sampah plastik? Akila, silakan. Mungkin Kak, perannya pemerintah di sini mungkin bisa menyediakan fasilitas daur ulang untuk masyarakat di sana supaya bisa kelola itu sampahnya dengan baik. Lalu terus mungkin bisa bekerja sama dengan komunitas yang untuk mengurangi sampah plastik. Begitu. Ya mungkin itu juga.
Oke. Mungkin ada tambahan. Iya, silakan. Dan pemerintah juga lebih berperan dalam menjaga kebersihan di sana, karena di situ juga bagusnya kerjasamanya dengan masyarakat, karena kalau pengelolaan sampahnya tidak bagus, mungkin kayak itu juga nilai ekonominya rendah Kak, seperti kayak wisatawan mungkin ya apa mau dibikin di sana, banyak sekali sampah. Mungkin kayak di Pasir Putihnya kan terkenal untuk wisatawan di sana untuk kayak nge-sunset lah atau apa, anak muda-muda zaman sekarang. Jadi kayak dibilang nilai ekonominya juga kurang untuk wisata di sana kalau banyak sekali sampah. Iya, Jadi, siapa mau datang ke rumah kalau rumahnya indah bersih, ya begitu ya. Dan sekarang saya lihat tuh banyak sekali nih sampahnya di sana Kak, dan itu juga Pasir Putihnya mulai berwarna coklat, jadi kayak mulai tercemar mungkin Kak, karena terlalu banyak sampah dan masyarakat sana tidak peduli. Jadi itu peran pemerintah bagus kalau lakukan, kayak lebih banyak dia kasih alat mungkin untuk mengelola sampah di sana. Oke, baiklah. Jadi peralatan yang penting ya untuk mengelola sampah. Kalau sekarang memang kurang Masih itu jika kurang maksimal ya, gitu pembuangan akhir juga itu pun masih kurang. Oke, baiklah. Nah, yang berikutnya ini kita sudah di pukul 11:53 waktu Indonesia Tengah. Harapan untuk masa depan pengelolaan sampah di Pulau Lai-Lai. Akila, silakan. Setelah itu Nurul ya. Boleh langsung jawab harapan untuk masa depan, atau Nurul mungkin yang mau menjawab duluan. Silakan yang harapan untuk masa depan pengelolaan sampah di Pulau Lai-Lai. Harapannya mungkin sistem pengelolaan menjadi lebih baik, terus masyarakat di sana sadar akan lingkungannya Kak, tentang kebersihan lingkungannya di sana. Terus mungkin dari Nurul. Silakan. Jadi harapan saya juga itu semoga di masa depan pengelolaan sampah di Pulau Lai-Lai bisa tercipta sistem pengelolaan yang lebih efektif, berkelanjutan, dan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat juga penting untuk pengelolaan sampah plastik, serta semakin disiplin dan semakin bisa membuat kerajinan atau daur ulang biar untuk bisa memakai sekali pakai saja. Sekali pakai botol plastik itu maksudnya ya. Jangan lama-lama. Oke. Baiklah. Dan sahabat budaya, perbincangan kita sudah di pukul 11:55 waktu Indonesia Tengah. Saya harus akhiri obrolan lifestyle di topik kita, identifikasi sampah plastik di Pulau Lai-Lai, langkah awal program Blue Economy, bersama Andi Akila, Sekretaris Tim Magang Bank Sampah FIKP Unhas KJSM BRP BAP 3, dan juga ada Nurul Fadilah, ini adalah mahasiswa magang Bank Sampah FIKP Prodi MSP. Mudah-mudahan acara ini ada manfaatnya, dan selamat magang kembali adik-adik, sukses ya untuk aktivitasnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.